Selamat datang di video ini. Kita akan membahas bagaimana menggunakan PowerPoint dan VEDEO untuk meningkatkan efektivitas belajar di bidang teknik otomotif. Silahkan simak video ini. Media pembelajaran seperti PowerPoint dan video dapat membantu siswa memahami konsep lebih baik dengan visual yang menarik dan langkah-langkah yang sistematis. Guru dapat menjelaskan materi teknik otomotif lebih efektif. Penggunaan media ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, mengulang materi sesuai kebutuhan, dan memahami aspek-aspek teknis melalui simulasi atau demonstrasi visual. Media pembelajaran juga dapat meningkatkan interaktivitas di kelas, memotivasi siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dan mendukung pencapaian kompetensi dengan pendekatan yang praktis dan inovatif. Pertama, mari kita bahas PowerPoint. Dengan PowerPoint, Anda dapat membuat presentasi yang menarik menggunakan gambar, diagram, dan animasi untuk menjelaskan komponen otomotif. Presentasi ini memungkinkan informasi teknis yang kompleks disampaikan dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Anda juga dapat menambahkan poin-poin utama, video pendek, atau efek transisi untuk meningkatkan perhatian siswa. Dengan fitur interaktif seperti hyperlink atau kuis sederhana, PowerPoint dapat menjadi alat yang efektif untuk mengajarkan teori dan aplikasi teknik otomotif secara lebih dinamis. Gunakan skema warna yang kontras, font yang jelas, dan tambahkan elemen visual seperti gambar komponen mesin, sistem bahan bakar, atau diagram wiring. Elemen-elemen ini tidak hanya membuat presentasi lebih menarik secara visual, tetapi juga membantu siswa memahami hubungan antar komponen secara lebih mendalam. Pastikan gambar atau diagram yang digunakan memiliki resolusi tinggi dan relevan dengan materi yang diajarkan. Dengan demikian, siswa dapat melihat detail penting, seperti cara kerja komponen mesin atau alur sistem bahan bakar, yang akan mempermudah mereka dalam memahami konsep teknis secara menyeluruh. Kedua, kita akan membahas penggunaan video. Video dapat memberikan ilustrasi nyata tentang bagaimana sesuatu bekerja, seperti cara kerja sistem injeksi bahan bakar. Dengan video, siswa dapat melihat proses secara langsung, termasuk detail yang sulit dijelaskan hanya dengan teks atau gambar. Video juga memungkinkan demonstrasi langkah-langkah kerja yang sistematis, sehingga siswa dapat memahami alur proses dengan lebih baik. Selain itu, penggunaan video interaktif yang dilengkapi dengan penjelasan naratif atau teks pendukung dapat meningkatkan daya serap informasi dan membuat pembelajaran lebih menarik serta mudah diingat. Video yang efektif harus memiliki kualitas gambar yang baik, narasi yang jelas, dan penjelasan tahap demi tahap. Pastikan video menyoroti detail penting, seperti close-up pada bagian komponen atau proses tertentu, sehingga siswa dapat memahami setiap langkah dengan jelas. Selain itu,
Durasi video juga perlu diperhatikan. Video yang terlalu panjang bisa membuat siswa kehilangan fokus. Untuk mendukung pembelajaran, tambahkan teks atau grafik sebagai penekanan poin-poin utama. Dengan pendekatan ini, video dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam menjelaskan konsep yang kompleks dan meningkatkan pengalaman belajar siswa. Bagaimana cara mengintegrasikan PowerPoint dan video dalam satu pembelajaran? Anda bisa memulai dengan PowerPoint untuk memberikan teori, menjelaskan konsep dasar, atau menyampaikan poin-poin penting. Pastikan slide PowerPoint dirancang dengan visual yang menarik dan informasi yang terstruktur. Setelah itu, gunakan video untuk memperlihatkan aplikasinya secara langsung. Misalnya, setelah menjelaskan teori tentang sistem injeksi bahan bakar melalui PowerPoint, Anda dapat memutar video yang menunjukkan bagaimana sistem tersebut bekerja di dunia nyata. Pendekatan ini memungkinkan siswa memahami hubungan antara teori dan praktik, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, untuk menjelaskan prinsip kerja mesin 4 tahap, Anda bisa menggunakan diagram animasi di PowerPoint untuk menggambarkan setiap langkah siklus seperti hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan. Animasi ini membantu siswa memahami alur kerja secara visual. Setelah itu, perlihatkan video yang menunjukkan bagaimana komponen seperti piston, katup, dan crankshaft bekerja di kehidupan nyata. Dengan kombinasi ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga melihat aplikasi praktisnya secara langsung, sehingga mereka dapat menghubungkan konsep abstrak dengan situasi nyata. Media ini juga dapat digunakan untuk evaluasi. Buat kuis interaktif di PowerPoint ini, seperti soal pilihan ganda, drag and drop, atau kuis berbasis animasi untuk menguji pemahaman siswa secara langsung. Selain itu, Anda juga dapat menanyakan pertanyaan berbasis analisis atau diskusi berdasarkan video yang telah diputar. Misalnya, minta siswa menjelaskan ulang proses yang ditampilkan dalam video atau mengidentifikasi kesalahan teknis dari simulasi yang ditunjukkan. Dengan cara ini, evaluasi menjadi lebih dinamis, menarik, dan relevan, sekaligus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif dalam pembelajaran. Selain itu, Anda bisa memanfaatkan kedua media ini untuk pembelajaran mandiri. Siswa dapat mengakses materi kapan saja untuk merevisi konsep yang sulit atau mempelajari materi baru sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. PowerPoint yang dilengkapi dengan catatan atau narasi audio dapat membantu siswa memahami materi secara mendalam. Sementara video dapat memberikan gambaran praktis yang memperkuat pemahaman mereka. Dengan akses ini, siswa memiliki fleksibilitas dalam belajar, sehingga mereka dapat lebih siap dan percaya diri saat mengikuti pembelajaran di kelas atau menghadapi evaluasi. Kesimpulannya, PowerPoint dan video adalah media yang sangat efektif untuk pembelajaran teknik otomotif. Gunakan keduanya secara kreatif untuk hasil terbaik. Terima kasih telah menonton, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk mendukung proses pembelajaran Anda.